Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan sebagian renungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kami menyapa Engkau Tuhan dalam intim dengan Allah. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh, kami mau masuk Tuhan ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus pada hari ini. Tuntun kami Tuhan terus searah jalan bersama-Mu Tuhan.
Kekuatanmu Tuhan Yesus pada hari ini. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan lewat renungan hari ini. Kami mau siap Tuhan, mau siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Kamis 6 April 2023. Tema renungan kita hari ini, akibat tidak menghargai nilai. Bacaan diambil pada kitab Hakim-Hakim pasal 19 sampai pasal 21. Pada hari ini fokus kita pada kitab Hakim-Hakim 19 ayat yang ke-30. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami hal-hal yang menyesakan hati kita. Dalam situasi demikian, pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi hal-hal yang menyesakan hati itu? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 19 sampai pasal 21 dengan berfokus secara khusus pada ayat yang ke-30. Apabila membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan dapati bahwa ada satu kisah seorang gundik dari seorang Lewi yang hendak diperkosa oleh orang-orang dari kota Gibea. Orang-orang kota Gibea tersebut memaksa agar orang Lewi tersebut memberikan gundiknya kepada mereka. Tentu saja kita berpikir orang Lewi tersebut pasti akan menjaga dan melindungi gundiknya. Namun apa yang terjadi? Jika kita melihat Hakim-Hakim 19 ayat 25, orang Lewi itu tidak melindungi gundiknya dan bahkan menyerahkannya kepada orang-orang dursila. Saudara, kita tahu bahwa orang Lewi adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Akan tetapi realita yang terjadi di sini adalah orang Lewi itu sama sekali tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel setelah Musa, Yosua, para tua-tua dan hakim-hakim tidak lagi memimpin bangsa itu. Saudara, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka. Akibatnya mereka mengalami kejadian dan hal-hal yang buruk yang belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Saudara, Hakim-Hakim 21 ayat 25 mengatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Semuanya ini terjadi karena mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka, sehingga mereka sudah tidak lagi melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Jadi ketika kehidupan bangsa Israel tanpa nilai-nilai kebenaran firman, maka kehidupan mereka menjadi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa akibatnya dari sikap tidak menghargai nilai-nilai firman? Yang pertama, suku Lewi yang adalah suku para imam tidak hidup dalam kebenaran. Hakim-Hakim 19 ayat 1 mengatakan, terjadilah pada zaman itu
ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Artinya apa? Artinya seorang imam Lewi tidak lagi hidup sesuai dengan nilai-nilai dan standar seorang imam bangsa Israel, dan tidak berfungsi sebagai imam yang benar di hadapan Allah karena mengambil seorang gundik. Perenungan bagi kita sebagai imamat yang rajani, Tuhan ingin supaya oleh pertolongan Roh Kudus hidup kita menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bangsa Israel tidak hidup dalam kebenaran. Hakim 20 ayat 4 sampai ayat yang kelima mengatakan, lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Artinya apa? Artinya orang Israel tidak lagi hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga kehidupan moral mereka seperti bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan ingin supaya kita dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di mata Tuhan. Roma 12 ayat 2. Yang ketiga, mengakibatkan perpecahan di antara bangsa Israel. Kalau kita baca di Hakim 20 ayat 19 dan ayat 20 mengatakan, lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Artinya apa? Artinya bangsa Israel tidak lagi bersatu. Mereka saling mengutuki, mereka saling berperang dengan saudara mereka sendiri. Sehingga iblis memecah belah kesatuan, kesehatian, dan kesepakatan mereka. Demikian juga dengan kita. Sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memiliki kesatuan hati, kesehatian, kesepakatan, ada kerukunan dan saling menghormati di antara saudara seiman. Karena di mana ada kesatuan dan kerukunan, maka di situ ada kemuliaan Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Mazmur 133. Dalam Mazmur 119 ayat 143 mengatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Refleksi, apa yang terjadi atas bangsa Israel telah menjadi peringatan, teguran, dan pelajaran bagi kita sebagai orang beriman. Akibat satu bangsa tidak menghargai nilai-nilai firman, maka bangsa tersebut tidak hidup dalam kebenaran, dan mereka cenderung melakukan apa yang dianggap benar menurut pandangan mereka sendiri, dan akibatnya sangat-sangat mengerikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menghargai nilai-nilai kebenaran. Roh Kudus, tuntun kami sepanjang hari ini sehingga nilai-nilai kebenaran, yaitu nilai-nilai kekekalan dalam firman yang kami terima pada hari ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah bersama Tuhan, mempraktekkan nilai-nilai kehidupan bersama Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, berkaryalah melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.